Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kita kembali untuk diperkenankannya kita untuk menyambut bulan suci yang penuh dengan rahmat dan barokah dari Allah, yang pada malam ini alhamdulillah kita telah memasuki saat-saat pertama dari bulan yang penuh dengan berkah ini. Mari sama-sama kita mengucapkan syukur yang setinggi-tingginya hanya kepada Allah atas diberikan kesempatannya kita kembali untuk menemui bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman insyaallah. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Al-Abrar rahimakumullah. Pada malam ini kita memasuki sebuah waktu yang sangat diistimewakan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang seringkali kita jauh-jauh hari menyampaikan pesan selamat datang bulan Ramadan yang kita istilahkan dengan marhaban ya Ramadan. Di berbagai tempat kita saksikan kalimat marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Tapi sebenarnya kata marhaban ini memiliki makna yang sungguh dalam sebenarnya, yang mungkin kita perlu sama-sama sadari, sehingga ketika kita mengucapkan pada malam ini marhaban ya Ramadan, itu kita benar-benar menyadari apa yang kita ucapkan. Kata marhaban memiliki akar kata ar-rahib, ar-rihab, yang memiliki arti yang pertama adalah lapang, kelapangan hati, kelapangan dada. Kita dengan senang hati, dengan gembira, dengan bahagia menyambut bulan suci Ramadan ini. Sehingga biasanya di berbagai tempat kita saksikan acara-acara untuk tarhib Ramadan. Ada yang melakukan dengan cara pawai anak-anak, ada yang melaksanakan kalau di sini menggunakan istilah munggahan, dan di berbagai daerah mencoba mengekspresikan kegembiraan, kebahagiaan, kelapangan hati menyambut Ramadan ini dengan berbagai cara dan tradisi. Itu semata untuk menyampaikan, mengekspresikan kegembiraan itu. Dan ini merupakan juga salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah. Dalam Al-Qur'an antara lain disebutkan di dalam surat Yunus, disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia-karunia yang dari Allah, wa birahmatihi, dan rahmat-rahmatnya dari Allah, maka dengan itu fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu bergembiralah. Maka kita sampaikan kegembiraan kita, kebahagiaan kita dengan perjumpaan kita dengan bulan suci Ramadan ini. Kemudian arti kata yang kedua dari ar-rihab itu adalah berhenti sejenak untuk mengambil perbekalan. Ketika kita melakukan perjalanan yang jauh, maka
ketika kita berhenti di perjalanan, apakah itu kita sering istilahkan dengan rest area gitu ya, untuk mengambil perbekalan, maka itu diistilahkan dengan rehab. Maka Ramadan ini dengan kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, kita seolah berhenti sejenak untuk mengumpulkan perbekalan-perbekalan untuk apa? Perjalanan kita yang masih panjang, baik perjalanan kita di dunia yang sangat singkat maupun perjalanan kita setelah kita memasuki dunia alam-alam yang berikutnya, yang jauh lebih panjang dibanding masa kita hidup di dunia ini. Ramadan menyediakan berbagai menu, berbagai sajian yang bisa kita ambil, kita manfaatkan, dan ini adalah karunia yang khusus diberikan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mari kita sama-sama niatkan untuk kumpulkan bekal-bekal itu. Dan kata Allah, perbekalan yang terbaik itu adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Di dalam rangkaian ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan ini, disebutkan beberapa amalan, beberapa pesan penting yang kita bisa gunakan untuk bekal kita dalam menempuh perjalanan panjang kita sampai nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua ini sedang dalam perjalanan menuju Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah dan kita akan menuju pada Allah. Di dalam ayat yang lain disebutkan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kalian itu sedang berusaha, berjalan menuju Allah, dan pasti kamu akan menemui Allah. Walaupun mungkin sebagian berusaha menjauhi Allah, pasti kita akan menemui Allah. Baik itu secara sukarela maupun dipaksa untuk menemui Allah. Jadi kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali perbekalan yang bisa kita ambil di dalam Ramadan ini. Saya hanya akan menyampaikan beberapa poin yang ditekankan sekali kita bisa ambil di dalam bulan Ramadan, di dalam rangkaian ayat-ayat perintah Ramadan di dalam Al-Baqarah surat 183 dan seterusnya. Yang pertama adalah bulan Ramadan ini kita diperintahkan berpuasa itu karena apa? Disebutkan di dalam ayat Al-Baqarah ayat 185 itu disebutkan bahwa kita diperintahkan puasa itu di bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah di situ diturunkan Al-Qur'an. Yang di dalam Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi seluruh manusia dan penjelasan bagi petunjuk itu. Karena Al-Qur'an diturunkan di dalam bulan Ramadan, maka siapapun yang hadir di dalam bulan Ramadan fal yasum, maka berpuasalah. Jadi sudah selayaknya di dalam bulan Ramadan ini kita berusaha untuk mendekat kepada Al-Qur'an. Baik itu dengan memperbanyak membacanya, memperbanyak untuk mempelajari apa yang pesan-pesan yang diberikan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu. Petunjuk-petunjuk apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu yang diturunkan di dalam bulan ini. Maka para ulama menyatakan bahwa paling utamanya pada setiap waktu kita diperintahkan untuk mempelajari dan mendekati Al-Qur'an. Tapi paling afdal waktu untuk membaca dan mempelajari Al-Qur'an adalah di bulan Ramadan ini. Jadi pesan pertama dari Allah untuk kita mengambil perbekalan di dalam bulan Ramadan ini adalah mari kita mendekat kepada Al-Qur'an. Petunjuk
yang sebenarnya ditujukan oleh kepada seluruh manusia, hudal linnas, tapi yang dapat memperoleh manfaat dari Al-Quran ini hanya oleh Allah dikatakan bahwa yang dapat menerima petunjuk dari Al-Quran ini adalah al-muttaqin, hudal lil muttaqin, di dalam ayat surat Al-Baqarah di awal-awal itu, di surat ayat kedua. Jadi sebenarnya petunjuk bagi seluruh manusia, tapi yang dapat menerima manfaat hanyalah orang yang muttaqin, yang itu adalah tujuan dari puasa. Diperintahkan puasa la'allakum tattaqun. Jadi yang pertama, mari kita sama-sama mendekat kepada Al-Quran, berusaha untuk mempelajari makna-makna yang dituangkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, di dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa itu terselip sebuah ayat yang tidak berbicara tentang puasa. Setelah ayat itu kemudian Allah berbicara lagi tentang puasa. Ayat itu berbunyi, idza sa'alakum ibadi anni fa inni qarib. Seandainya hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah, tidak ada fakul, tapi disebutkan fa inni qarib, maka aku ini sungguh dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku perkenankan, aku jawab, aku kabulkan doa yang disampaikan oleh hambaku jika dia memang berdoa kepadaku. Jadi bekal atau amalan yang sangat dianjurkan di dalam bulan Ramadan ini adalah kita perbanyak doa. Kita perbanyak mendekat kepada Allah melalui doa-doa kita. Kalau Al-Quran itu adalah cara kita komunikasi dengan Allah menyampaikan firman-firmannya kepada kita. Kalau doa sebaliknya, kita menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan kepada Allah. Jadi doa ini mari kita perbanyak doa di dalam bulan Ramadan, karena janji Allah akan mengabulkan doa-doa kita, dan Ramadan adalah saat yang istimewa untuk kita menyampaikan doa-doa kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, juga senada dengan doa adalah kita mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai solat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita perbanyak, kita isi waktu-waktu dalam bulan Ramadan ini dengan berbagai solat. Solat fardu dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Solat sunnah disetarakan pahalanya dengan solat wajib. Jadi luar biasa, ini bulan yang penuh dengan keberkahan itu, mari kita sama-sama manfaatkan. Kemudian yang juga disampaikan di dalam rangkaian ayat itu adalah bagaimana kita untuk membantu kepada sesama kita. Bahkan bagi bagi hamba, bagi muslim yang tidak mampu atau berat untuk berpuasa, maka apa yang ditugaskan kepada orang yang enggak mampu? Berikan fidyah, berikan makanan kepada fakir miskin. Kemudian di dalam bulan Ramadan ini juga infak, zakat dan sedekah itu dilipat gandakan pahalanya. Jadi mari kita perbanyak itu. Yang juga tak kalah pentingnya di dalam rangkaian itu juga disebutkan bahwa Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan kepada kita. Maka kita sebagai hamba Allah selayaknya mempermudah urusan sesama kita. Jangan mempersulit urusan orang. Kalau bisa kita ringankan, kita mudahkan. Kita yang punya karyawan, kita ringankan. Bagaimana kita membantu supaya tugas dari karyawan kita itu atau bawahan kita itu lebih ringan. Kita yang punya mitra, punya sahabat, punya tetangga, bagaimana caranya kita memudahkan urusan-urusan mereka, itu sungguh bernilai tinggi, terutama di bulan Ramadan ini. Jadi itu
beberapa bekal yang ditekankan di dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah berpuasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dan seterusnya. Nah, dengan kita berbekal pada amalan-amalan tersebut dan masih banyak yang lain, tapi itu yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah itu, maka diharapkan dengan kita melakukan itu, maka kita mudah-mudahan bisa mencapai tujuan dari puasa ini, perintah puasa ini, yaitu untuk menjadi hamba Allah mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa mencapai derajat takwa, dan derajat takwa ini bertingkat-tingkat, maka kita banyak dijanjikan oleh Allah dengan berbagai kemudahan, keberhasilan, kesuksesan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan bahwa wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan solusi atas berbagai masalahnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu banyak sekali. Jadi mari kita sama-sama gunakan, manfaatkan bulan Ramadan yang tidak semua orang mendapatkan karunia seperti kita ini. Kita tahu mungkin tetangga kita, saudara kita sudah yang tahun lalu menemui Ramadan, tahun ini tidak bersama-sama kita lagi. Jadi mari manfaatkan, mari kita niatkan pada malam pertama ini, mari kita niatkan untuk benar-benar bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan waktu demi waktu di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, memudahkan kita untuk mencapai tujuan dari puasa ini, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan terakhir, kami atas nama DKM Al-Abrar mengucapkan marhaban ya Ramadan, dan selamat kita menikmati jamuan-jamuan yang ada di dalam bulan Ramadan ini yang sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa sukses menjalani bulan Ramadan ini dan keluar dari bulan Ramadan ini menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.